Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Harnelia Eka Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Tadulako tahun 2022. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL siklus 2 pada satuan unit kerja tempat saya bertugas, yaitu SDN 1 Campang Raya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama dahulu. Kepada temannya Kenzo, Ibu minta untuk memimpin doa, nak. Duduk siap, bersabar. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Ibu absen dahulu ya kehadiran kalian. Kalila, Nabila, Lahela, Anggun, Aska, Kenzo, Henny, Nurmala, Viola, Aisyah, Najwa, Ashila. Masuk semua ya hari ini ya. Oke. Anak-anak, Ibu minta untuk berdiri di samping kursinya masing-masing. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, hari ini Ibu Nina akan menyampaikan materi tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pada pembelajaran 1. Silakan keluarkan buku tematiknya, buku tulisnya, dan juga alat tulisnya di meja masing-masing. Sudah semua siapkan bukunya? Sudah siap belajar anak-anak? Baiklah. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ada 3 mata pelajaran, pelajaran bahasa, IPA dan IPS.
Pelajaran Bahasa Indonesia memiliki tujuan pembelajarannya, yaitu dengan mengamati video wawancara, siswa mampu membuat daftar pertanyaan wawancara dengan tepat. Dan dengan mengamati video wawancara, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Jadi ada berapa pelajaran, Kak Nina? Yang pertama, ya, sebelumnya lihat gambar berikut. Ada gambar apa ini? Yang terlintas di pikiran kamu setelah melihat gambar ini apa? Ada yang bisa? Ya, silakan. Padi adalah makanan pokok sehari-hari. Betul. Ada yang lain? Ya, boleh. Padi tumbuh di sawah. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Padi harus disiram air yang bersih. Bagus. Ada yang lain? Ya, silakan. Padi harus diberi pupuk. Benar sekali. Ada yang lain yang terakhir? Ya, apa istilah apa kira-kira? Padi ditanam oleh Pak Petani. Betul sekali. Ya. Tadi udah 5 temannya mengungkapkan 5 pendapat tentang gambar. Anak-anak ada yang sudah melihat alur menanam padi? Belum? Ya, ini Ibu tampilkan alur menanam padi. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu ada yang bisa? Ya, Enzo. Kasih mic-nya. Ya, Membajak sawah menggunakan traktor. betul. Gambar nomor 2, Menyemai bibit padi. menyemai bibit padi. Gambar nomor 3, ya, Menanam padi. menanam padi. Gambar nomor 4, yaitu Memberi pupuk padi. memberi pupuk padi. Gambar nomor 5, Memanen padi. memanen padi. Nomor 6, ada yang tahu? Ya, silakan. Merontokkan bulir padi. Merontokkan bulir padi. Nomor 7, ya, silakan Teh. Menjemur biji padi. Iya. Dan yang terakhir, nomor 8, Menggiling padi menjadi butiran beras. iya, itulah yang terakhir tadi, menggiling butiran padi menjadi beras sehingga bisa dimasak oleh orang tuamu di rumah. Jadi nanti kalian bisa membuat pertanyaan wawancara mengenai gambar-gambar ini tadi ya, yang dihubungkan dengan keseimbangan lingkungan. Oke. Hari ini Ibu akan menampilkan video cara membuat pertanyaan wawancara. Karena tadi kan kita mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak simak baik-baik ya video berikut ini. Pengertian wawancara dan cara membuat pertanyaan wawancara. Wawancara adalah orang yang mewawancarai, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai. Sudah kita simak video tentang apa anak-anak? Membuat pertanyaan wawancara. Coba Kenzo sebutkan 6 kata tanya yang digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan wawancara. Apa saja Kenzo? Apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana? Iya, betul ya. Arti dari pewawancara apa Aska? Orang yang mewawancarai. Orang yang mewawancarai. Sayang, kalau narasumber apa? Orang yang diwawancarai. Pinter. Ada paham? Ya, kita beralih ke materi selanjutnya. Peduli terhadap makhluk hidup. Dalam mata pelajaran IPA, kita akan belajar ke materi keseimbangan lingkungan. Anak-anak, keseimbangan berasal dari kata imbang, artinya seimbang, seberbanding, dan sama. Keseimbangan diartikan sebagai keadaan seimbang. Tadi kita sudah menyimak, menonton bersama video tentang apa nak? Ya, keseimbangan lingkungan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lingkungan menjadi seimbang dan juga tidak seimbang. Ada berapa faktor tadi? 2. Apa saja?
Ada yang bisa? Ya, silakan Najwa. Faktor alam dan faktor manusia. Ya, kalau faktor manusia apa saja? Membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Iya. Ya. Yang dari alam tadi apa? Coba Najwa. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, Ya. tornado. Ya. Apakah gambar berikut ini membantu menjaga keseimbangan lingkungan? Gambar yang pertama dulu deh. Bapak-bapaknya lagi apa? Membuat apa? Iya, membuat irigasi di sawah. Karena sawah harus apa tadi? Dialiri air yang bagaimana untuk persawahan? Yang bersih. Biar apa? Biar padinya tumbuh subur. Ya, benar sekali. Sudah paham ya anak-anak ya? Pelajaran yang ketiga apa kemarin? Tentang apa? Penampakan alam. Penampakan alam. Ada berapa penampakan alam yang ada? Siapa yang bisa? Nih. Dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Anak-anak, sekarang ibu mau membagi kalian dalam beberapa kelompok. Lihat di depan. Ada nama kamu ya? Nah, lihat. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang namanya di kelompok 1 duduknya di sebelah kiri Ibu Nina. Yang namanya ada di kelompok 2 duduknya di tengah. Yang namanya ada di dalam kelompok 3 duduknya di sebelah kanan. Silakan dimulai dari sekarang. Sudah duduk dalam kelompoknya, nak? Nah, baiklah. Ibu akan membagikan LKPD pada kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang pertama itu tentang membuat pertanyaan. Pakai kata tanya. Yang enam tadi yang disebutkan oleh Kenzo tadi apa saja? Lingkungan. Iya, LKPD yang kedua menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi kalian diberikan pertanyaan untuk kalian diskusikan. Hasilnya nanti letakkan di kolom yang gambar-gambar ini ya. Oke. Letakkan di kolom yang gambar ini. Ya, betul sekali. LKPD 3 kita akan mengklasifikasikan karakteristik yang ada pada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Apa saja sih ciri-ciri yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai? Sampai sini ada yang mau tanya tentang cara mengerjakan LKPD-nya? Ya, ingat diskusi secara kelompok karena penilaian yang akan Ibu nilai itu juga secara berkelompok. Ibu berkeliling, Ibu sambil menilai, kalian diskusi. Silakan dikerjakan per kelompoknya masing-masing. Di depan kita sudah tampil kelompok 1. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan saya. Gambar nomor 1, petani sedang membabat sawah memakai traktor. Gambar nomor 2, para petani sedang menanam bibit padi di sawah yang telah dibajak. Gambar nomor 3, petani memberi pupuk untuk menjaga kesuburan dan pertumbuhan padi agar hasilnya maksimal dan panen berlimpah. Gambar nomor 4, padi yang telah menguning artinya telah matang dan siap untuk dipanen. Gambar nomor 5, merontokkan padi dengan cara manual. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar.
Nomor 1, bagaimana cara kita agar tetap dapat menjaga lingkungan? Nomor 4, apa akibatnya jika manusia tidak dapat menjaga keseimbangan lingkungan sekitar? Nomor 5, bagaimana caramu agar selalu dapat menjaga lingkungan yang bersih dan sehat? Ya, tadi mereka sudah mencoba membuat 5 pertanyaan wawancara mengenai keseimbangan lingkungan. Iya, keseimbangan lingkungan. Ibu tanya boleh kelompok 1? Boleh. Ya. Kamu membuat 5 pertanyaan, berarti menggunakan kata tanya apa saja? Siapa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, bagaimana? Iya. Sudah tepat atau belum? Sudah. Iya. Jadi kalau menggunakan kata tanya jelas untuk membuat pertanyaan. Di sini kita menekankan pertanyaan untuk bagaimana cara menjaga keseimbangan lingkungan berdasarkan gambar tersebut, ya. Oke. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih teman-teman. Ya. Kita berikan tepuk wow untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Di depan kita telah hadir perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka. Silakan kelompok 2. Teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Gambar 1, menanam pohon bakau. Tindakan itu baik karena dapat membantu menahan datangnya gelombang air laut. Dampak bagi sekitarnya adalah penghijauan. Orang-orang yang berwisata tidak akan merasa kepanasan karena dapat berteduh di bawah pohon bakau. Dampaknya pantai akan sejuk karena banyak pohon bakau yang tumbuh. Gambar 2, menebang pohon. Tindakan itu tidak baik karena dapat mengakibatkan hutan gundul. Dan jika hujan nanti akan terjadi banjir karena tidak ada lagi akar-akar pohon yang menahan air. Dampak bagi sekitarnya sangat merugikan dan membahayakan terutama jika musim hujan datang. Gambar 4, memberi pupuk. Tindakan itu baik karena dengan pemberian pupuk maka tanaman akan tumbuh subur. Dampaknya tumbuhan akan subur dan menghasilkan buah yang lebat. Sebaiknya memberi pupuk alami saja agar tidak mengganggu keseimbangan tanah. Baik, terima kasih kelompok 2. Apakah sudah tepat tadi penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2? Sudah. Ya, kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi tentang keseimbangan lingkungan. Ada berapa gambar tadi yang kamu paparkan sayang? 4. Baik, ada 4. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah tugas dari kelompok kamu sudah sesuai dan sudah sama seperti kelompok 2 sajikan? Sudah. Iya, tidak ada yang berbeda? Sudah. Sama? Sama, baiklah. Terima kasih teman-teman. Ya, beri tepuk wow untuk kelompok 2. Iya, silakan duduk kembali. Kelompok 3 memberanikan diri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 3, Ibu persilakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Pantai. Lokasi pantai berbatasan langsung dengan laut. Ciri-ciri daerah berpasir, sumber daya alam, ikan, udang, kerang, dan air laut. Manfaat sebagai tambang garam, sebagai tambang ikan, dan tambang udang. Mata pencarian penduduk, tambak petani tambak garam, petani tambak udang, dan rendah. Lokasi ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri daerahnya hangat dan ramai. Sumber daya alam, padi, tebu, karet, sawit. Manfaat
sebagai perkebunan, perumahan, perindustrian, dan perkantoran. Mata pencarian sebagai petani dan sebagai peternak. Dataran tinggi, lokasi ketinggian 500 meter lebih tinggi dari permukaan laut. Ciri-ciri, udaranya dingin dan sejuk. Sumber daya alam, padi dan teh. Manfaat, untuk menanam sayuran, untuk tempat wisata. Mata pencarian penduduk, petani sayuran dan peternak. Tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan. Menurut anak-anak setelah mendengarkan apa yang telah mereka sampaikan, sudah tepat ataukah belum, Nak? Sudah. Ibu mau bertanya pada kelompok 3, boleh? Boleh ya. Ada berapa penampakan alam yang kamu sajikan tadi? 3. Apa saja? Pantai, dataran rendah, dataran tinggi. Jadi hasil presentasi dari kelompok 3 sudah tepat? Sudah. Pekerjaan kelompok 1 dan kelompok 2 bagaimana? Ada yang salah atau tidak? Tidak. Sama? Sama. Oke, karena mereka sudah berani menampilkan, kita beri apresiasi dengan memberikan tepuk wow kepada kelompok 3. Tepuk wow. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, silakan duduk. Jadi kesimpulannya atas materi yang sudah kita pelajari, yang pertama pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita mau pelajari apa bahasa Indonesia? Ayo, apa sayang? Kita membuat pertanyaan wawancara. Ada berapa kata tanya yang digunakan dalam membuat pertanyaan wawancara? Tenang. Apa saja? Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, berapa. Iya, benar. Pelajaran kedua yang sudah kita pelajari apa, Nak? Iya, tentang apa IPA-nya? Keseimbangan lingkungan di sekitar kita. Keseimbangan lingkungan itu ada 2 faktor. Faktor apa saja? Ya, Aska apa aja? Iya, kata Aska faktor manusia dan faktor alam. Kalau faktor manusia itu apa saja, Nak? Penerbangan pertanian. Selain itu, Buang sampah sembarangan. iya, apa yang akan terjadi? Faktor yang kedua yaitu dari alam. Ada yang bisa menjelaskan faktor dari alam apa? Longsor, banjir, gempa bumi. Ya. Apa lagi? Cila. Gempa bumi. Iya, gempa bumi. Jangan malu-malu ya. Kalau Pak petani menggunakan pupuk terlalu banyak menggunakan pupuk buatan, maka apa yang terjadi? Hasil panen akan berkurang. Iya, hasil panen akan berkurang. Karena apa? Tanahnya menjadi Kering. kering. Iya, pintar semua. Nah, makanya sekarang ini kita berusaha mengurangi penggunaan pupuk buatan. Pelajaran yang ketiga apa, Mari? Tentang apa? Penampakan alam. Penampakan alam. Ada berapa penampakan alam yang ada? Siapa yang bisa? Dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Iya, benar sekali. Dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Mata pencarian penduduknya kebanyakan apa kalau di dataran rendah? Kalau di dataran tinggi, apa yang kamu rasakan ketika berada di dataran tinggi? Yang pertama adalah dingin, sejuk, ya. Mengapa cuacanya dingin dan sejuk? Ada yang tahu? Banyak apa Kenzo? Pohon. Pencarian di daerah dataran tinggi. Petani sayuran. Peternakan. Pemandu wisata. Oke, apa lagi? Petani. Buah. Lantai ciri-cirinya adalah apa? Merupakan
batas dari antara laut dan daratan. Mata pencarian orang di daerah pantai biasanya apa? Nelayan. Ya, lagi. Sering ke pantai? Sering. Banyak objek wisata. Nah, udah jelas ini kayaknya nggak ngerti. Jika nanti ibu berikan soal evaluasi, udah bisa ya? Mengerjakan ya? Ya. Sekarang siapkan alat tulisnya, karena sebentar lagi kita akan mengerjakan lembar evaluasi. Ingat, mengerjakan lembar evaluasi ini nanti kerjakan sendiri. Janganlah mencontek kawannya. Siap lembar evaluasi? Alat tulisnya sudah disediakan, jangan pinjam-pinjam ya. Kalau pinjam-pinjam nanti malah mengganggu konsentrasi temannya yang lain. Enzo, Ashila, Aska, Anggun, Viola, Aisyah. Mohon silakan, itu diberikan waktu 10 menit. Kerjakan lembar evaluasi dengan jujur, percaya diri ya nak ya. Jangan tanya-tanya temannya. Oke, dimulai dari sekarang. Selesai? Ya, kalau sudah selesai, waktunya juga sudah habis, silakan dikumpulkan, berikan pada Bu Nina. Dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, sudah semua ya? Nah, lembar evaluasi yang tadi kalian kerjakan sudah Ibu koreksi. Ini akan Ibu bagikan ya. Ibu panggil satu-satu. Alif, Marica, Nurmala, Asila, Viola. Sudah dapat semua? Gimana nilainya? Iya, bagus. Tadi tidak ada yang nyontek temennya ya? Ya, nggak boleh nyontek karena ini nilai untuk diri sendiri. Apa perasaanmu setelah belajar hari ini, nak? Adakah kesulitan dari materi yang telah Ibu ajarkan? Tentang membuat pertanyaan, keseimbangan lingkungan, dan penampakan alam beserta pemanfaatannya. Sudah bisa semua ya anak Ibu ya? Dibuktikan tadi nilainya juga sudah lumayan bagus-bagus hari ini ya. Oke, Ibu rasa sekian untuk materi hari ini ya. Jadi nanti sampai di rumah anak-anak belajar tentang materi untuk besok hari, yaitu pembelajaran 2 tentang tumbuh-tumbuhan di sekitar lingkungan ya. Oke? Tepuk semangat. Oke, silakan dibereskan buku-bukunya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu ya nak ya. Seperti biasa, Kenzo tolong dipimpin temannya untuk berdoa.
materi yang tadi dipelajari dan materi esok hari, pembelajaran 2 tema 3 subtema 1 juga harus sudah dibaca nanti malam di rumah ya. Oke? Dari kelompok sini dulu, kelompok 1.